sekali kakaknya bisa ketemu dengan adik-adik sekalipun lewat ibadah YouTube. Iya Kak ya, udah lama kita gak ketemu adik-adik ya. Iya, nah adik-adik tetap semangat di rumah ya. Dan apa Kak, kalau mau ibadah harus gimana ya? Kita harus Udah duduk sudah ya? mandi, sudah pakaian rapi, dan siapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Iya, duduk yang manis. Dan boleh udah sambil nggak apa, Kak? sambil makan dan berkegiatan yang Tidur-tiduran lain sambil dan tidur, sambil main sambil handphone. main. Gangguin adiknya gak boleh ya. Pokoknya kita mau datang sungguh-sungguh sama Sama Tuhan. Tuhan. Sama seperti kalau adik-adik datang ke gereja. Nah kita benar-benar fokus sama Tuhan kan. Nah sekalipun di rumah kita tetap fokus sama Tuhan. Wah semuanya kayaknya udah siap nih Kak. Iya tuh Kak. Oh sebelum kita nyanyi Kak, aku mau nanya dulu nih. Kakak tuh kalau mau berlibur tuh lebih seneng kemana sih? Lebih seneng ke pantai atau ke pegunungan? Pegunungan Kak. Pegunungan ya? Iya Kak. Wah kok bisa Kak? Kita bisa ngelihat keindahan ciptaan Tuhan. Wah bener. Emang alam yang Tuhan udah ciptakan ini indah banget ya Kak ya. Betul sekali. Cuman ya semua keindahan ini tuh gak bisa menggantikan betapa indahnya Tuhan mengasihi kita. Iya gak sih Kak? Iya Kak, kita harus ungkapkan kecintaan kita sama Tuhan dalam doa kita Kak setiap hari. Iya, nah Tuhan tuh saking sayang sama kita, Dia udah menyelamatkan kita dan kita harus sungguh-sungguh datang beribadah dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Adik-adik udah siapkan semuanya untuk memuji Tuhan? Ya, Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu hati untuk berdoa dulu ya. Sekarang kita akan berdoa, kami silakan akan memimpin kita dalam doa. ayo adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan buat kami. Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan karena betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Nah kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mau memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap rumah kami untuk memberkati setiap kami. Haleluya, semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan Amin. amin. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Nah kita nyanyi aja lagunya ya, setinggi-tingginya langit. Yes. Adik-adik kita siapkan. Bangkit berdiri semuanya. Dengan semangat nyanyikan lagu ini ya, semua bangkit berdiri sambil bergerak. Ya kita katakan setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala, setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya. kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Wah, kasih Yesus luar biasa adik-adik. Kita angkat satu pujian lagi tentang kasih Tuhan.
kasih Tuhan itu lebih indah dari semua, mau bunga yang indah, mau pelangi yang indah di langit, bintang. Kasih Tuhan lebih indah dari semuanya ya adik-adik. Luar biasa. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu hati untuk berdoa. Nanti doanya akan dipimpin sama teman-teman kita ya Kak ya. Betul. Nah adik-adik siapkan hatinya. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama dengan teman-teman kita ya. Tapi sebelumnya kita angkat pujian ini ya Kak ya. Betul, kita katakan how I love you Lord. Kita katakan betapa aku mencintai Engkau Tuhan. How I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, you are the one I love. Jesus, forever I love you Lord. Kita ulang lagi di awal lagu ini. Katakan how I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Katakan Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. 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 Tuhan, terima kasih untuk renungan ini ya Tuhan. Untuk semuanya ya Tuhan. Tolong Tuhan berkatin Paniko dan lindungin Paniko dan Pak Himawan ya Tuhan. Dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak J2 Kids supaya bisa mengajarkan kita lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, lindungi teman-teman dan juga bimbing teman-teman supaya bisa berkumpul di gereja ya lagi yang Tuhan. Ya amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau duduk manis dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujian seperti rusa rindu sungai. Kita mau jadi anak-anak yang rindu selalu akan hadirat Tuhan, hadir dalam hidup kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku Rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku
Tuhan Yesus, terima kasih kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menjadi seorang murid Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, berfirmanlah Tuhan untuk kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar kalian? Sehat-sehat kan ya? Sudah lama Mingke tidak kembali ke Jitu Kids. Hari ini Mingke punya suatu kabar adik-adik. Mingke lagi bingung, khawatir. Gimana ya? Jadi ceritanya gini adik-adik. Mingke ini di kelas itu Bu Guru memilih Mingke untuk jadi ketua kelas. Mingke terpilih jadi salah satu calonnya adik-adik. Tapi Mingke takut. Aku kan gak bisa ngomong. Aku gak tahu gimana caranya mimpin teman-temanku. Pokoknya kayaknya aku gak bisa. Gimana ya adik-adik? Apa yang harus aku lakukan? Hai Mingke. Hai Kak Noveni. Hai adik-adik. Kalem, apa kabar? Nah adik-adik, kakak punya surat nih. Mingke, kakak udah dapet nih surat dari sekolahan buat kamu ya. Gimana? Jadi jangan dibuka Kak, jangan dibuka. Ini keputusan nggak ya. bisa. Apakah Mingke terpilih jadi calon ketua kelas adik-adik? Ternyata Mingke terpilih loh dari 5 calon dan Mingke salah satu kandidatnya. Coba kita lihat ya. Kakak juga nggak tahu sih kira-kira dia terpilih apa enggak ya. Kita buka ya suratnya ya. Selamat ya Mingke. Ternyata kamu yang terpilih jadi ketua kelas. Yeay, selamat ya. Gimana nih? Kamu pasti seneng dong. Tapi aku juga takut Kak, aku bingung. Kamu takut? Takut kenapa? Aku gak pernah jadi ketua kelas. Oh gitu. Aku gak bisa. Kamu gak bisa? Ya. Iya tenang Mingke tenang. Nggak bisa. Tapi kamu yang udah dipilih. Nah, kakak jadi ingat nih adik-adik. Kakak punya juga kisah di Alkitab ya. Tentang seorang yang seperti Mingke ini ketakutan. Padahal dia udah dipilih tapi dia takut. Mau denger ceritanya? Mau Kak, gimana Ya ceritanya? kamu juga harus dengerin ya duduk yang manis. Adik-adik juga di rumah duduk yang manis ya. Biar kita mau dengerin cerita firman Tuhan hari ini. Ya adik-adik ada kisahnya dari Alkitab ya. Kalau kalian punya Alkitab di rumah ya kalian boleh buka di kitab Keluaran. Ya pasal yang keempat ayat 1 sampai 17. Ini adalah kisah tentang seorang anak Tuhan yang bernama Musa. Nah Musa atau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Moses. Ada nggak yang namanya Moses di sini? Atau Musa ada? Hai, namanya sama ya. Nah adik-adik siapa sih Musa ini? Nah kakak mau ceritain buat adik-adik. Musa itu pada suatu hari Musa itu pernah ketemu sama Tuhan. Wah, dia pernah ketemu sama Tuhan, Tuhan datangin Musa adik-adik. Jadi waktu itu Musa lagi menjaga kambing dombanya. Ya kemudian dia tiba-tiba ngelihat sebuah pohon yang seperti ini nih ya. Pohonnya itu ternyata berapi adik-adik. Ada pohon berapi lagi dia jalan gitu ya adik-adik di deket semak-semak itu dia lihat ada pohon yang berapi. Tapi anehnya pohon itu tidak terbakar. Tetapi pohon itu menyala karena ada apinya. Wah Musa pengen lihat waktu itu. Dan dia mendekat dan mendekat dan mendekat. Tapi waktu dia mendekat Tuhan bilang stop Musa. Kamu jangan mendekat karena tempat yang kamu injak itu kudus. Musa baru tahu bahwa ternyata di situ ada Tuhan adik-adik. Dan waktu itu Tuhan kenapa ya Tuhan mau ketemu sama Musa? Karena ternyata Tuhan punya satu tugas khusus buat Musa. Mau tahu apa? Adik-adik, kakak mau baca ini ya. Adik-adik kata Tuhan gini, Musa kamu diutus untuk kembali ke
Israel untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Hah? Aku Tuhan? Siapa aku? Aku disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh no Tuhan no, aku mana bisa. Aku kan penakut. Aku kan ada di sini karena aku lari dari Mesir. Karena aku lari dari Raja Firaun supaya aku tidak dibunuh. Terus aku datang lagi ke sana untuk bebasin bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu kan banyak banget. Jutaan orang. Aku mana bisa Tuhan. No Tuhan no, jangan aku deh Tuhan, aku gak bisa. Nah mirip gak adik-adik sama seperti Mingke tadi? Oh. Mirip ya. Lebih hebat Musa. Jutaan, aku cuma 30. Iya, nah Musa disuruh mimpin orang jutaan orang adik-adik. Dan waktu itu Musa bilang gak bisa Tuhan. Tapi adik-adik Tuhan sudah pilih. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan gak mau rencananya gagal. Bagaimana caranya Tuhan meyakinkan Musa adik-adik? Terus Tuhan bilang gini, tenang Musa, kamu tuh ya aku akan bantu, aku akan tolong. Aku akan kasih mujizat sekarang, saat ini aku mau kasih mujizat. Apa mujizatnya Tuhan? Tuhan bilang gini, tuh, yang kamu di tangan kamu itu apa? Nah waktu itu Musa lagi pegang tongkat adik-adik. Biasa kan dia supaya jagain kambing domanya dia pegang tongkat. Terus Tuhan bilang gini, lemparkan tongkatmu itu ke tanah. Dan waktu Musa lemparin ke tanah, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi apa? Iya benar, menjadi ular. Wah, takut nggak Mingke sama ular? Gak berani. Takut ya, kalian juga takut sama ular ya. Nah Musa juga takut ya, semua orang mungkin banyak takut sama ular ya. Tapi Tuhan bilang gini, tenang Musa, sekarang kamu pegang ekornya. Pegang ekornya, tenang. Terus akhirnya Musa langsung pegang ekornya dan ternyata ular itu berubah lagi menjadi tongkat. Wah hebat ya Tuhan bilang, tuh kan Musa lihat aku bisa melakukan mujizat, aku mau pilih kamu, kamu jangan takut. Terus Musa mikir lagi, enggak deh Tuhan tapi aku gak mau aku takut, aku gak bisa, aku tuh gak bisa ngomong Tuhan. Aku tuh kalau ngomong tuh cadel, aku tuh kalau ngomong gagap, aku gak bisa ngomong di depan orang. Apalagi ngomong di depan Raja Firaun, Raja Mesir, aku takut. Terus Tuhan bilang, aku kasih mujizat yang kedua ya. Nih sekarang kamu masukin tangan kamu ke dalam kantong baju kamu. Ya, waktu dimasukin adik-adik Musa masukin ke kantong bajunya. Dan tiba-tiba waktu dia sekarang Tuhan bilang keluarin tangannya. Dan waktu dikeluarin, tiba-tiba adik-adik waktu itu apa yang terjadi? Tangannya putih seperti salju. Tapi cuma tangannya doang. Tahu nggak adik-adik apa itu artinya? Ternyata Musa kena penyakit kulit kusta. Dan saat itu penyakit kusta itu sangat berbahaya. Ya tidak ada obatnya. Kalau orang kena sakit kusta, dia harus pergi jauh dari rumahnya, dari keluarganya. Dan dia tinggal sendirian di tempat yang terpencil. Dan Musa kaget, aku kena kusta. Dia takut lagi adik-adik. Aduh Tuhan aku kena kusta. Tapi Tuhan bilang tenang Musa. Sekarang tangannya kamu masukin lagi ke kantong baju kamu. Dan waktu Musa masukin lagi ke kantong bajunya. Dan waktu dia keluarin lagi. Wah ternyata Musa tangannya kembali seperti semula. Wah mujizat lagi. Tuhan udah kasih Musa keberanian sebetulnya. Tuhan udah kasih mujizat. Tenang Musa, aku pasti tolong kamu. Aku pasti bela kamu. Terus tapi adik-adik Musa nakal. Nah siapa yang nakal nih di sini? Aku. Tuhan udah bilang kamu pasti bisa, aku udah pilih kamu dan aku sudah melakukan mujizat. Tapi Musa nih memang agak-agak bandel ternyata adik-adik ya. Dan Musa bilang enggak deh Tuhan, aku tetap gak berani, aku takut. Adik-adik kakak berpikir ya kenapa sih Tuhan pilih Musa yang penakut? Kenapa ya Tuhan harus pilih dia? Tapi ternyata adik-adik Musa ini bukan sembarang dipilih oleh Tuhan.
kita pengen tahu siapa sih memangnya Musa ini. Kenapa Tuhan tuh kekeh banget pengen milih Musa. Alkitab menceritakan adik-adik bahwa Musa sejak lahir sudah dipilih oleh Tuhan. You know why? Karena Musa waktu itu lahir di zaman bangsa Israel yang ada di Mesir. Saat itu sedang terjadi pembunuhan massal. Aduh, serem banget adik-adik. Di mana semua bayi laki-laki yang lahir pada zaman itu harus dibunuh. Wah, kenapa adik-adik harus dibunuh? Karena bangsa Mesir ketakutan sama bangsa Israel. Karena waktu itu bangsa Israel kan tinggal di Mesir, dijajah di Mesir. Tapi bangsa Israel jumlahnya lebih banyak daripada bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu ketakutan sebetulnya sama orang Israel. Ya adik-adik, oleh karena itu Raja Mesir bilang semua bayi yang lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Wah adik-adik, waktu itu Musa lahir di zaman itu, di zaman yang sulit. Kayaknya harusnya Musa mati, ya kan adik-adik? Begitu ketahuan ada yang lagi hamil kemudian melahirkan, tentara Mesir akan datang ke rumahnya, akan ambil bayinya dan bayinya dibunuh. Tapi Tuhan mengasihi Musa karena Tuhan punya rencana yang indah buat Musa adik-adik. Dan Musa akhirnya ibunya kan sayang ya sama Musa. Aduh gimana nih, aku udah gak bisa tahan juga Musa. Sampai umur 3 bulan dia tahan adik-adik. Tapi lama-lama bayi kan tambah lama tambah besar. Nangisnya dari oe-oe jadi oe-oe. Jadi makin kenceng adik-adik ya. Jadi ibunya udah gak bisa tahan lagi untuk jagain Musa di rumahnya. Nanti kalau ketahuan gimana, dan ibunya gak tega, mana mungkin aku bisa melihat anakku dibunuh. Dan akhirnya ibunya bikin keranjang adik-adik. Dan dia bilang, aduh kalau Tuhan, biar Tuhan saja yang menolong Musa. Tuhan punya rencana buat Musa. Dan Musa yang masih bayi umur 3 bulan adik-adik belum bisa ngapa-ngapain ya adik-adik. Ditaruh di dalam keranjang, dan keranjangnya ditaruh di sungai. Di sungai Nil. Adik-adik, sungai Nil itu sungai yang besar, sungai yang luas, sungai yang dalam. Dan waktu itu, waktu keranjangnya taruh di sungai ya adik-adik ya. Dan kemudian itu berjalan, adik-adik tahu nggak? Ada mungkin goyangan airnya kenceng. Bisa aja Musa tenggelam, itu keranjangnya kebalik, ya kan bisa aja kan. Tapi Tuhan punya rencana buat Musa. Dan juga bisa di sungai Nil itu ada buaya adik-adik. Bisa aja ada buaya makan, coplok. Wah, bisa aja Musa bisa mati saat itu. Tapi Tuhan punya rencana buat Musa. Karena Tuhan sudah pilih Musa dari kecil adik-adik. Dan sampai akhirnya keranjangnya jalan, dan kebetulan di satu hari itu, di pagi itu putrinya Firaun lagi mau mandi di sungai Nil. Waktu dia mau mandi terus dia lihat, dia dengar ada suara ada suara bayi nangis. Dia suruh dayang-dayang, coba lihat. Apa itu keranjang? Oh, ambil. Wah, adik-adik, keranjangnya itu akhirnya ditarik sama dayang-dayang. Terus waktu dilihat, ternyata ada bayi Musa. Ada bayi yang lagi nangis. Adik-adik, dan putri Firaun kasihan ngelihat bayi ini. Ya, dia pikir, aduh, ini pasti bayi orang Israel. Karena supaya jangan dibunuh, ditaruh di sungai. Kasihan ya, harusnya kan dibunuh. Tapi adik-adik, karena Tuhan melindungi Musa, karena Tuhan sudah punya rencana dari awal buat Musa, dan akhirnya putri Firaun ini berbelas kasihan. Dia bilang, oke, ambil aja anak ini. Anak ini akan dijadikan anak angkatku. Dia akan tinggal sama aku, dia akan kuberi nama Musa. Jadi yang kasih nama Musa itu bukan ibunya adik-adik, tetapi putri Firaun. Karena dia bilang Musa artinya diambil dari air ya. Dan akhirnya Musa dibesarkan di kerajaan Mesir. Musa tumbuh jadi orang yang berpendidikan, jadi orang yang hebat. Tuhan memang sudah persiapin Musa adik-adik. Coba kalau Musa cuma orang biasa yang gak dipilih Tuhan, mungkin satu bisa aja dia tidak hidup. Yang kedua, mungkin dia tetap hidup tapi dia tidak berpendidikan. Dia tidak tahu bagaimana seluk-beluknya kerajaan Mesir itu. Tapi kakak mau bilangin, Tuhan sudah memilih, Tuhan karena punya rencana adik-adik. Hebat ya, keren banget sebetulnya Musa ini adik-adik ya. Dan
akhirnya Musa tumbuh jadi besar tapi dia tetap tahu dia bukan orang Mesir. Dan dia harus tetap belain bangsanya orang Israel. Nah waktu itu bangsa Israel kan dijajah sama orang Mesir. Pada suatu kali dia sempat ngeliat ada orang Mesir sedang berantem sama orang Israel. Dan orang Israel ini dibelain sama Musa. Dan Musa waktu itu sempat melukai, bahkan dia membunuh orang Mesir itu. Tapi perbuatannya ketahuan adik-adik. Makanya Firaun murka dan marah. Itu sebabnya si Musa lari, akhirnya dia kabur dari kerajaan Mesir dan dia pindah ke tempat yang lain ya, ke Midian, dan dia jauh tinggal di sana dan dia merasa aman ya adik-adik. Wah udah dah sini aja tenang, jadi gembala domba aja. Padahal dia tadinya orang berpendidikan, dia tadinya adalah seorang bangsawan ya adik-adik ya. Tetapi dia merasa karena dia ketakutan, akhirnya ya udah dah saya jadi tukang kambing domba aja deh jagain. Dan Musa hampir 40 tahun adik-adik jadi gembala kambing domba adik-adik. Dan dia pikir udah hidupnya ya udah begitu aja. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih dari awal, maka Tuhan tidak pernah salah pilih ya. Adik-adik, Tuhan tidak pernah salah pilih. Walaupun Musa berpikir, udah kali aku udah di sini aja cuma jadi gembala kambing domba. Tapi Tuhan rencananya tidak boleh gagal. Itu sebabnya Tuhan akhirnya ingat Musa. Musa, saatnya engkau harus bangkit, kau harus bebasin bangsa Israel. Adik-adik, luar biasa ya adik-adik. Dan akhirnya makanya kenapa Tuhan ketemu Musa melalui pohon yang berapi itu. Nah balik lagi ke kisah yang tadi. Musa tetap aja bilang, enggak Tuhan, enggak berani Tuhan. Tuhan pilih orang lain aja. Adik-adik sampai kira-kira Tuhan rasanya gimana ya? Mungkin Tuhan agak kesel ya. Duh Musa, kamu nih ya udah aku kasih mujizat, aku udah tolong dari sejak kecil gitu ya. Engkau sudah hidupnya enak gitu ya. Kamu kenapa gak mau gitu ya adik-adik. Dan Tuhan bilang begini, Musa kalau kamu gak berani ngomong, emang siapa yang ciptain lidah? Karena aku kata Tuhan, aku pasti menolong kamu. Tapi Musa tetap bandel adik-adik. Dan akhirnya Tuhan bilang, aduh tapi Tuhan mau tetap pilih Musa. Tapi Tuhan mau udah deh kasih temen deh buat nolong Musa ya, untuk nemenin Musa. Tuhan bilang, oke deh kalau gitu Musa, kamu tetap menjadi pemimpin bangsa Israel. Kamu tetap harus pergi ke Mesir. Ya udah aku akan kasih kamu seorang temen. Yaitu kakak kamu, namanya Harun. Untuk kamu bersama dia dan dia yang nanti akan ngomong deh. Adik-adik akhirnya makanya kenapa Harun dipilih Tuhan untuk menjadi dia jadi juru bicaranya Musa. Padahal mungkin waktu itu Musa sendirian pun dia bisa, tapi Musa gak berani. Sayang ya adik-adik ya. Jadi akhirnya Harun dipilih juga. Nah tapi Tuhan tetap mau Musa pergi ke Mesir dan mengambil memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah adik-adik, hari ini pelajarannya adalah kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan pasti beri kekuatan, Tuhan kasih kesanggupan. Dan di akhir kisahnya adik-adik, bangsa Israel benar-benar keluar dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir gak bisa lagi tahan bangsa Israel jadi budaknya, dan bangsa Israel berhasil loh adik-adik keluar dari tanah Mesir dan Musa yang mimpin. Kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan pasti menyelesaikannya sampai selesai. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Nah di zaman sekarang adik-adik, Tuhan juga kalau engkau dipilih ya, misalnya di sekolah atau di rumah, ya engkau dipilih untuk sesuatu pekerjaan yang lebih besar, jangan takut. Karena Tuhan sudah pilih adik-adik. Itu berarti bukan manusia yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Dan kita harus bertanggung jawab, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya seperti Mingke tadi, gimana Mingke kamu habis dengerin cerita kakak, cerita firman Tuhan gimana? Kamu masih takut apa enggak? Kak, kalau Musa ada penolongnya, Harun. Siapa yang tolong aku? Siapa? Pertanyaan yang benar. Siapa yang nolong kita di zaman sekarang adik-adik? Yang menolong kita adalah Roh Kudus yang Tuhan kasih, yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan di dalam kita untuk menuntun kita, memimpin kita, mengajar kita. Roh Kudus menjadi penolong kita. Wow, ini lebih hebat lagi, bukan manusia yang nolongin kita, tapi Roh Tuhan ada di dalam
dalam kita. Wah, Nah itu Mingke jawabannya. oh ya, aku nggak takut lagi Kak, ada Roh Kudus. Gak takut ya, jadi kamu udah berani kan? Ya, aku. Jadi ketua kelas, is it okay for you? Ya. Iya, kamu berani. Tepuk tangan buat Mingke ya. Nah adik-adik, kakak juga mau bilang sama adik-adik di rumah, kalau engkau dipilih untuk satu pekerjaan yang lebih besar, percayalah, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang sudah memilih adik-adik. Memang kita direncanakan untuk jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang terpilih, jadi orang-orang yang jadi pemimpin. Itu adalah rencana Tuhan yang indah buat kita. Are you ready kids? Are you ready kids? Iya, you are the chosen one. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan super word of God ya. Nah jangan lupa kita ada super word of God. Nah super word of God hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul ya. Adik-adik ada yang hafal gak nih ya? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nih bunyinya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, ibadah kita udah selesai, kita akan tutup bersama-sama, kita angkat pujian ini ya. Tetap sikap doanya, dan angkat pujiannya sama-sama dengan kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita untuk berdoa dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, keluarga kami Tuhan. Papa mama kami Kau berkati Tuhan. Keluarga kami Kau berkati Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Gereja kami Tuhan, GBI WFC Tuhan Kau berkati Tuhan. Gembala sidang kami juga Kau berkati Tuhan. Biarlah kami terus dapat menjadi murid-Mu yang rajin dan taat untuk datang setiap minggu beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.